Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih sehat dan harus sehat ya. Hari ini kita kembali ke materi farmakologi 1, di mana masih berkaitan dengan saluran pencernaan. Topiknya adalah antiemetik. Kita lihat definisi emetik atau mual sampai muntah. Mual adalah keinginan untuk muntah atau gejala yang dirasakan di tenggorokan dan di daerah sekitar lambung, yang menandakan kepada seseorang bahwa akan muntah. Kalau muntah adalah pengeluaran isi lambung melalui mulut, yang seringkali membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Gerakan muntah yang tidak disadari adalah gerakan otot perut dan rongga dada sebelum muntah. Tahap akhir muntah yaitu dorongan kuat isi lambung karena retroperistaltis saluran cerna. Seperti yang saudara ketahui bahwa saluran cerna itu ada gerakan peristaltik. Nah, umumnya gerakan peristaltik itu adalah mendorong makanan ke dalam gitu. Jadi dari lambung ke usus 12 jari. Nah, tetapi gerakan retroperistaltik adalah gerakan sebaliknya. Dia mendorong isi lambung keluar melalui mulut. Macam-macam muntah kita lihat sekarang. Pertama adalah muntah darat. Penyebabnya diperkirakan karena gesekan dalam kendaraan. Ini merangsang secara berlebihan. Kalau biasa kita lihat adalah mabok darat atau mabok karena naik kendaraan. Nah, labirin di bagian dalam telinga, kemudian juga pusat muntah melalui CTZ, atau kata lain khususnya menyangkut pertentangan antara mata dan indera perasa, sebenarnya harus bekerjasama dengan organ keseimbangan yang pada keadaan mabok ini memegang peranan esensial. Jadi kalau kita naik kendaraan, terutama melewati jalan yang rusak ataupun jalan yang berkelok-kelok naik turun, nah seringkali keseimbangan manusia itu kan terganggu. Akibatnya bagi orang-orang tertentu, tidak semua orang itu akan timbul rangsangan untuk muntah. Tetapi ada juga orang yang misalkan dia yang mengendarai kendaraan itu melewati jalan itu tidak muntah, tetapi sebagai penumpang dia akan muntah gitu. Mungkin pada saat dia mengendarai kendaraan bahwa ada konsentrasi di situ, indera pendengaran, kemudian penglihatan terfokus ke jalan dan sekeliling kendaraan, maka apapun frekuensi atau goncangan kendaraan itu tidak akan mempengaruhi bagi supir atau orang tersebut. Kemudian muntah yang kedua adalah muntah karena
kehamilan atau ngidam atau morning sickness. Kenapa disebut morning sickness? Karena biasanya munculnya di pagi hari. Ini karena adanya kenaikan pesat dari human chorion gonadotropin. Gejala umumnya tidak hebat dan bisa hilang dengan sendirinya, maka sedapat mungkin jangan diobati agar tidak mengganggu perkembangan janin. Kemudian muntah berikutnya adalah muntah akibat sitostatika atau obat-obat kanker. Ini karena obat-obat tersebut merangsang langsung CTC dan retrostaltik dan pelepasan sitokronik di saluran lambung usus. Yang terakhir adalah muntah akibat radioterapi atau pasca bedah. Muntah postoperatif terjadi untuk sebagian besar tergantung dari anestetika yang digunakan dan jenis pembedahan. Yang digunakan terutama adalah zat-zat antagonis dopamin dan antagonis serotonin. Ini karena serotonin berpengaruh besar di saluran pencernaan ya. Jadi kalau misalkan antagonis serotonin, serotoninnya tidak ada di saluran pencernaan, kemudian setelah efeknya sudah hilang, maka serotonin akan kembali ada di saluran pencernaan, sehingga bisa saja ketika kesadaran dari anestetik itu akan merangsang untuk terjadinya retroperistaltik. Nah, ada juga mual muntah karena penyakit tertentu seperti tabel 27.1 ini. Pertama karena mekanisme gastrointestinal, ini ada misalkan ada obstruksi mekanik di lambung karena ulkus, karsinoma lambung, penyakit pada pankreas, kemudian ada motilitas, gastroenteritis, obat yang menyebabkan stasis lambung, obstruksi intestinal kronik, kemudian Addison, sindrom iritasi usus besar, kemudian ada uremia, misalkan karena pasca operasi lambung, idiopatik gastrik statis, anoreksis nervosa, intraabdominal. Nah, ini penyakit-penyakit lainnya bisa saudara baca sendiri ya. Apa yang menyebabkan kita merasakan mual muntah? Kalau dari segi kimia, ini akibat pengaruh eksogen, misalkan ada toksin mikroba atau obat-obatan. Kalau dari endogennya adalah uremia dan hiperkalsemia. Karena rangsang susunan saraf pusat, karena emosi atau kegelisahan, kemudian luka pada susunan saraf pusat, kemudian ada vestibular, kemudian ada peningkatan tekanan intrakranial, dan yang terakhir adalah sumbatan pada saluran pencernaan itu sendiri.
seperti karena konstipasi atau ada tumor di gastrointestinal. Ada faktor yang dapat meningkatkan risiko atau memperparah mual muntah. Pertama, jenis kelamin, ini mungkin berhubungan ke genetik ya. Kemudian ada orang yang punya kecenderungan untuk mual muntah, seperti karena dia mabuk perjalanan atau intoleransi dari obat. Kemudian orang tersebut ada punya riwayat migrain, kemudian nyeri atau gelisah atau gugup. Mual muntah setelah operasi, post-operative nausea and vomiting. Nausea, mual, vomiting, muntah. Untuk lebih jelasnya ya, penggunaan anestesi inhalasi, kemudian durasi anestesi, penggunaan opioid, penggunaan dinitrogen monoksida, pembedahan bagian perut, khususnya prosedur laparoskopi, dehidrasi perioperatif. Nah, kita lihat pastopisnya. Muntah dipicu oleh rangsangan impuls aferens ke pusat muntah di sel-sel nukleus di medula. Rangsangan ini diterima oleh pusat sensor seperti kemoreseptor trigger zone (CTZ), korteks cerebri, dan aferen visceral dari paring dan saluran cerna. Saat terangsang, impuls aferens diintegrasi di pusat pengatur muntah, menghasilkan rangsangan ke pusat salivasi, pusat pernapasan, paringeal, saluran cerna, dan otot-otot perut yang mendorong adanya muntah. CTZ yang terletak di area postrema pada ventrikel keempat otak adalah organ utama sensor kimia untuk emesis yang sering kali berhubungan dengan zat-zat kimia yang menyebabkan muntah. Banyak reseptor neurotransmitter yang terletak di pusat pengatur muntah, CTZ, dan saluran cerna seperti reseptor kolinergik dan histamin, serta dopaminergik, opium, serotonin, neurokinin, dan benzodiazepin. Nah, kita lihat antiemetik. Ketika ada stimulus seperti nyeri, repulsive sight dan smell, jadi karena rangsangan penciuman serta rangsangan emosi, maka terjadi rangsangan ke pusat sensor dan CNS panser pathway, kemudian diteruskan ke rangsang yang lebih tinggi sehingga nyampe ke pusat dari muntah, maka saraf-saraf dan jaringan-jaringan tubuh ini akan menggerakkan pusat muntah. Kemudian karena tadi mabuk darat, motion sickness, ini pada labirin diterima oleh labirin, kemudian ada vestibular nuclei
H1 dan M asetilkolin reseptor, dia akan meneruskan rangsangnya ke CTC melalui rangsangan di reseptor D2 dan 5-HT3. Rangsangan tersebut diteruskan ke vomiting center. Kemudian ada penyebabnya endogen toksin atau obat. Ini mengalir ke dalam darah, kemudian langsung ke CT-set. Jadi merangsangnya di CT-set kalau endogen toksin dan obat itu bisa menembus sawar otak. Tapi kalau tidak, dia akan merilis emetigonik agen seperti serotonin, prostanoid, dan radikal bebas. Semua akan menuju ke CT-set. Kemudian ada rangsangan pada faring dan lambung. Ini mengakibatkan visceral afferent. Ini diperkirakan dari reseptor serotonin 3, 5-HT3 aktif, kemudian di 5-HT3-nya itu meneruskan rangsang ke CTC, akhirnya berkumpul di pusat merangsang pusat muntah atau rangsangan dari 5-HT3 ini merangsang lagi nukleus dari solitary tract. Ini reseptor M asetilkolin dan H1 reseptor histamin ya, H1 histamin reseptor. Nah, rangsangan ini langsung ke pusat merangsang ke pusat muntah. Makanya ada beberapa keadaan ketika seseorang dirangsang muntah itu dengan menstimulasi di daerah sekitar faring. Biasanya dengan memasukkan benda jari ataupun sesuatu di daerah sekitar faring, dan itu kadang-kadang efektif bagi sebagian orang. Nah, antiemetik ini bekerja di mana saja. Dari alur ini kita lihat bahwa ada antiemetik yang berupa H1 reseptor antagonis, jadi inhibitor H1, muscarinic reseptor antagonis, dan muscarinic reseptor antagonis ini akan memblok rangsangan di vestibular nuklei. Contohnya seperti antimo, kan itu sebetulnya adalah H1 reseptor antagonis. Kemudian ada 5-HT3 antagonis. Ini memblok di visceral afferents. Kemudian ada dopamin antagonis 5-HT3 antagonis, ini memblok langsung di CTC. Kemudian muscarinic reseptor antagonis bisa juga mengurangi rangsangan di pusat muntah atau di nuklei solitary tract. Kemudian H1 reseptor antagonis juga
mengurangi rangsangan di nuklei solitary tract. Jadi mekanismenya H1 reseptor antagonis, 5-HT3 antagonis, dopamin antagonis, muscarinic reseptor antagonis. Ada 4 mekanisme antiemetik. Tujuan terapinya adalah kenapa kita harus memberikan antiemetik ke seseorang? Untuk mencegah atau menghilangkan mual dan muntah yang seharusnya tanpa menimbulkan efek samping atau efek yang tidak dikehendaki secara klinis. Sebagian mual muntah ini dapat sembuh sendiri dan hanya memerlukan terapi simptomatik saja. Terapi antiemetik diindikasikan untuk pasien dengan gangguan elektrolit akibat sekunder dari muntah, anoreksia berat atau kehilangan berat badan. Misalkan orang yang muntaber mungkin perlu diberikan obat antiemetik untuk mengurangi gejala muntahnya. Kemudian bagi yang anoreksia itu juga harus diberikan antiemetik, karena bagi orang yang anoreksia berapapun makanan yang dimasukkan ke dalam mulut pasti dia akan muntahkan nanti. Jadi mulutnya tidak saluran pencernaannya tidak berfungsi untuk mendapatkan sari-sari dari makanan tersebut, karena makanan yang ada dimasukkan sebelum dicerna sudah dimuntahkan lagi. Sehingga tentu saja karena berkurangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, maka dia akan kehilangan berat badan secara drastis ya. Nah, untuk terapi farmakologinya ini diutamakan obat oral. Jika tidak adekuat, disarankan penggunaan secara rektal atau parenteral. Diberikan antiemetik tunggal, namun jika tidak memberikan respon dibutuhkan regimen dari multiple obat. Nah, klasifikasi obat antiemetik yang pertama tadi selektif 5-HT3 reseptor antagonis, kemudian ada dopamin antagonis, antihistamin, terutama yang H1 blocker, antikolinergik, NK1 reseptor antagonis, dan lain-lainnya seperti glukokortikoid atau kanabinoid. Seperti dilihat dari gambar bahwa ketika ada rangsangan di saluran pencernaan, ini akan merangsang CTZ dan mengakibatkan aktivasi dari vomiting center atau pusat muntah. Dari saluran pencernaan bisa, atau dari darahnya karena ada kemoterapi, opioid atau IPK. Kemudian dari pusat sensori karena melihat, karena mencium, karena nyeri, atau dari pendengaran, keseimbangan di pendengaran. Ini mengakibatkan
mengaktifasi dari reseptor H1 dan reseptor muskarin. Nah, dari tabel ini bisa dilihat bahwa penyebabnya, kemudian golongan obat pilihan pertama, pengobatan pilihan pertama, kemudian pengobatan pilihan kedua, dan pengobatan selanjutnya. Penyebabnya adalah misalkan obstruksi. Ini pilihan pertamanya antikolinergik atau antihistamin. Contoh obatnya adalah siklisin. Kemudian pergerakan lambung berhenti. Golongan obatnya prokinetik. Pengobatan pilihan pertama metoclopramid, yang keduanya domperidon, yang ketiganya tentu saja diberikan antacid dan dexamethasone. Kemudian gastritis, golongan obatnya prokinetik. Pengobatan pilihan pertamanya metoclopramid, kemudian siklisin, domperidon. Pengobatan lainnya bisa pakai antacid, ranitidin, penghambat pompa proton. Kemudian penyebabnya karena kimia. Golongan obatnya adalah antagonis dopamin. Pengobatan pilihan pertama adalah haloperidol atau chlorpheniramine. Pilihan obat keduanya adalah levomeperazine, ondansetron, granisetron, tropisentron, nabilon. Kemudian pengobatan lain dengan dexamethasone atau terapi pijat. Kemudian penyebabnya dari saluran saraf, susunan saraf pusat. Ini bisa menggunakan antihistamin atau antikolinergik. Contoh pengobatan obatnya untuk pilihan pertama adalah siklisin, kemudian pilihan kedua hyosin, dan berikutnya adalah dexamethasone. Kemudian kalau penyebabnya psikoemosional, golongan obat yang dipakai adalah ansiolitik. Contoh pengobatan obatnya adalah diazepam. Pilihan kedua midazolam, levetiracetam, lorazepam. Dan pengobatan lain dengan terapi psikoterapi, penentraman hati kembali. Jadi bisa dengan curhat. Nah, contoh-contoh obatnya tadi antihistamin H1. Contoh obatnya adalah diphenhydramine, diphenhydrinat, promethazine. Efek mengatasi mual muntah karena mabuk perjalanan. Ini akibat depresi jalur vestibulocerebellum. Kemudian droperidol merupakan antagonis reseptor dopamin. Kemudian antiemetik berikutnya adalah metoclopramid, merupakan antagonis reseptor dopamin, D2 reseptor antagonis. Efektif mengatasi mual muntah pada penggunaan obat anti kanker dan mencegah mual muntah setelah dilakukan anestesi umum. Efek sampingnya dapat timbul gejala Parkinsonisme, efek ekstrapiramidal, dan hiperprolaktinemia pada penggunaan jangka panjang.
Antiemetik berikutnya adalah ondansetron, ganisentron, dolasentron, palonosentron. Ini merupakan antagonis reseptor serotonin, 5-HT3 reseptor antagonis, efektif mengatasi mual muntah pada penggunaan obat anti kanker dan mencegah mual muntah setelah dilakukan anestesi umum. Kemudian golongan kortikosteroid yang umum dipakai sebagai antiemetik adalah dexamethasone. Kemudian dari skopolamin, ini adalah anti-muscarinic drugs. Kemudian aprepitan merupakan antagonis reseptor neurokinin NK1, yaitu suatu reseptor di CNS yang diaktifasi oleh substans P dan tachykinin lain. Ini digunakan untuk mengatasi mual muntah pada penggunaan obat anti kanker. Nah, ini bagaimana tahapan penanganan mual muntah sehingga kita tidak salah memberikan obat. Karena model antihistamin kan bisa dijual bebas ya. Pertama, indikasi penyebab dilihat dulu. Misalkan mabuk perjalanan, ya tentu saja pakai antihistamin biasa bisa. Tetapi kalau mual muntahnya untuk yang ngidam itu berbeda gitu. Itu harus dengan resep dokter. Kenapa? Karena kalau diberikan antiemetik sembarangan itu akan berpengaruh ke perkembangan janin. Seperti dulu ada obat thalidomid digunakan untuk ibu-ibu ngidam, ternyata begitu lahir si janinnya itu cacat. Bayinya itu cacat karena perkembangan janinnya itu terganggu. Maka tidak boleh sembarangan meminum antiemetik, terutama untuk ibu-ibu hamil. Kemudian yang kedua, hilangkan atau koreksi penyebab. Misalkan ketika NSAID kita menggunakan NSAID dan itu merangsang mual muntah, maka cukup hentikan obatnya dan berikan laksatif jika terjadi konstipasi. Tadi kan disebutkan bahwa konstipasi itu akan menyumbat saluran pencernaan, sehingga ini juga akan merangsang pusat muntah gitu ya. Kemudian pengobatan harus sesuai dengan penyebab. Nah, kita sebagai tenaga kefarmasian memang bisa memilih obat, tetapi tentu saja yang lebih bisa menyarankan itu adalah dokter dan dengan resepnya. Kemudian kita harus memantau, tinjau sering dan teratur. Jika mual muntah tetap terjadi, maka ganti pemberian obat oral menjadi parenteral. Juga peningkatan dosis atau ganti obat dari kelas terapi yang berbeda. Kemudian berikan waktu percobaan 24 jam untuk setiap intervensi sebelum mencoba pilihan yang lain. Demikian tema antiemetik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan penyampaian itu dari Bapak, dan Bapak mohon maaf.
Sekian dulu materi kali ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan dari materi ini saudara bisa menggali lebih jauh lagi untuk obat antiemetik. Baik, cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom chat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.